Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar kita semua hari ini? Doa dan pengharapan kami, kita dalam keadaan baik, sehat, damai sejahtera dalam pimpinan Tuhan. Saudaraku, sebelum kita memulai semua aktivitas kita pada hari ini, mari bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, saat pagi hari ini Tuhan memberikan kami kehidupan. Kami boleh menjalani hidup kami, itu semua hanya oleh karena anugerah-Mu. Dan saat ini kami mau bersama-sama merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, tuntunlah kami, agar kami mampu memahami akan sabda-Mu, serta setia berjalan di jalannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari, mari kita membuka Alkitab kita, ayat renungan harian pada hari ini dari Yohanes 14 ayat yang ke-16. Yohanes 14 ayat yang ke-16, mari bersama-sama kita membaca firman Tuhan. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Sedemikian firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16 dengan topik renungan harian kita, Roh Penolong. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat Yesus sebelum meninggalkan para murid-muridnya, Yesus menjanjikan kepada para murid-murid bahwa Dia tidak akan meninggalkan mereka sendirian. Karena selama ini para murid yang sudah hidup bersama dengan Tuhan Yesus, kemana-mana mereka bersama, dan para murid sudah melihat karya Yesus yang luar biasa. Dan sungguh ini merupakan suatu keadaan yang sangat sulit bagi para murid ketika mereka akan ditinggalkan oleh pemimpin mereka, ditinggalkan oleh guru mereka, ditinggalkan oleh Yesus Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi sebelum Yesus meninggalkan para murid-murid, Dia sudah memberitahukan bahwa Yesus akan meninggalkan mereka, dan ketika Yesus tidak bersama dengan mereka lagi, apa yang Yesus sampaikan bagi para murid, bahwa Yesus sendiri akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan seorang penolong yang lain. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, seorang penolong yang dimaksudkan oleh Yesus di sini ketika Dia telah meninggalkan para murid adalah Roh Kudus. Roh Kudus yang akan menolong mereka dalam menjalani kehidupan. Roh Kudus yang menolong mereka, menuntun mereka ketika Yesus tidak bersama dengan mereka lagi. Menolong mereka dalam menyampaikan kabar baik bagi banyak orang, yang menghiburkan mereka dikala mereka berduka, dikala mereka kehilangan sosok seorang pemimpin yang ada pada masa itu. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Penolong itulah juga yang akan menyertai para murid selama-lamanya. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ini merupakan suatu penguatan bagi para murid, demikian juga bagi kita semua orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa dalam kehidupan kita setiap hari, Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang menolong kita. Ketika kita kehilangan saudara-saudari atau kehilangan keluarga, kehilangan teman, ya oleh karena dipanggil Tuhan, Tuhan menjanjikan penolong yang akan menyertai kita setiap hari, yaitu Roh Kudus. Sungguh ini harus semakin menguatkan kita, meneguhkan kita agar tidak larut dalam kesusahan, tidak larut dalam duka cita yang mendalam oleh karena kita kehilangan orang-orang
yang dekat dengan kita, kehilangan orang-orang yang kita kasih, keluarga kita ataupun teman-teman kita, oleh karena mereka telah dipanggil Tuhan. Kita dimampukan Tuhan menjalaninya karena apa? Karena apa yang Tuhan sudah janjikan. Yesus Kristus menjanjikan roh penolong itu juga nyata, itu juga disampaikan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Roh penolong itu Tuhan janjikan, Tuhan sediakan bagi setiap orang yang tetap mengandalkan Dia. Dan ketika kita menghadapi berbagai tantangan hidup, pergumulan dalam hidup kita setiap hari, ayat ini juga sangat menguatkan kita. Roh penolong itu juga yang Tuhan janjikan bagi kita, menolong kita, menguatkan kita dalam menjalani hidup setiap hari. Demikian juga ketika kita menghadapi berbagai situasi keadaan, Tuhan memampukan kita menghadapinya dalam pertolongannya. Karena itu tetaplah setia kepada Tuhan dan ingatlah roh penolong yaitu Roh Kudus tetap menyertai kita, tetap memberkati kita, memampukan kita menjalani hidup kita setiap hari. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, saat pagi hari ini Tuhan memberikan kami kehidupan. Tuhan menjanjikan bagi kami roh penolong yang menyertai kehidupan kami setiap hari, yaitu Roh Kudus. Karena itu tuntunlah kami Tuhan untuk tetap setia hidup di jalan Tuhan, tetap setia hidup mengandalkan Tuhan. Mampukan kami dalam menjalani setiap perjalanan hidup kami, baik di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah pelayanan kami Tuhan. Tolonglah kami, kuatkan, teguhkan kami. Terkhusus bagi saudara-saudari kami yang sedang dalam pergumulan hidup, mungkin ada dalam duka cita, kami percaya Roh Kudus yang menjadi penolong dan roh penghibur itu menghiburkan dan menguatkan, sehingga saudara-saudari kami yang berduka beroleh kekuatan dan penghiburan yang datangnya daripada Tuhan, yang sedang bersuka cita oleh karena berkat-berkat Tuhan yang tercurah, oleh karena sukacita yang Tuhan anugerahkan. Biar kiranya juga tetap bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepadamu, Sang Sumber berkat yang kami rasakan dalam hidup kami setiap hari. Kami mendoakan jemaat Tuhan dimanapun berada, gereja-gereja Tuhan, dalam pelayanan yang dilakukan. Kami percaya Tuhan yang menolong, sehingga pelayanan yang berkenan, yang boleh dilakukan sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Kami mendoakan jemaat Tuhan yang ada di Siti Lusada Bekasi, dalam setiap aktivitas pelayanan yang dikerjakan. Kami percaya Tuhan boleh dilakukan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan, baik di tengah-tengah sektor-sektor, demikian juga dalam persekutuan kategorial yang kami lakukan. Kami percaya Tuhan menolong dalam rencana pembangunan gereja kami. Tuhan juga tolong dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Anak-anak kami, masa depan hidupnya kami pertaruhkan hanya dalam tangan kasih Tuhan. Anak-anak kami yang akan melanjutkan studi, terkhusus bagi yang rindu untuk boleh sekolah di sekolah kepolisian, kami mendoakan anak-anak kami Tuhan, Adriel, Ari, Pindo, Kiel, dan mungkin semua anak-anak kami yang akan melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Tuhan kiranya yang tolong agar apa yang menjadi kerinduan mereka boleh mereka raih, boleh mereka dapatkan, dan masa depan yang baik itu Tuhan nyatakan bagi anak-anak kami. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu, untuk semua anugerah-Mu. Kami mendoakan anak kami Pufisa yang sedang sakit, biar kiranya Tuhan juga berikan pemulihan kesehatan yang sempurna bagi dia. Semua jemaat Tuhan, Tuhan berikan juga pemulihan kesehatan yang sempurna yang datangnya dari Tuhan saja. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Kami akan menjalani hidup kami hari ini, Tuhan memimpin dan memberkati kami. Ini doa kami Tuhan yang kami sampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita menjalani kehidupan kita setiap hari dan tetap mengandalkan Tuhan, Allah yang tetap menyertai dan menjadi penolong bagi kita.
Roh Kudus yang tetap menyertai kita dan menolong kita dalam menjalani hidup kita setiap harinya. Dan ketika kita beraktivitas, melakukan pekerjaan kita hari ini, mari tetap menjaga kesehatan kita dengan baik dan tetap berdoa, tetap bersuka cita. Kita percaya Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.